performance by Abang DJ Remix. Kabar Ratna Pro 4. Selamat budaya gendang balek merupakan musik tradisional khas suku Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nama gendang belek berasal dari bahasa Sasak di mana gendang berarti alat musik pukul drum dan belek berarti besar. Gendang ini adalah gendang berukuran besar yang dimainkan dalam sebuah pertunjukan meriah yang juga dilengkapi tarian dan pakaian adat khas. Pada masa lalu, gendang belek digunakan untuk mengiringi prajurit yang akan pergi atau pulang dari medan perang. Musik ini mencerminkan semangat persatuan, kesatuan, serta keberanian dalam budaya Sasak. Kini gendang belek menjadi bagian penting dari warisan budaya Lombok dan sering menjadikan daya tarik bagi wisatawan. Demikian Kabar Ratna Pro 4. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju. Maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu,
Katulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang Katulistiwa, Di situ ku ada bersamamu saudara. warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai.
ada diolong ikan di palakang meja wale mai ikan di palakang meja wale mai. Tiapa ametia mak masarah mati maka idawan doname pasayaran wa idawan doname pasayaran nani coai mating masara di watamu.
Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum. Berharap Kak ini ada yang jawab Ki. Salamku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Apa kabar tak ini? Senang sekali untuk pagi hari ini sahabat budaya di edisi hari Rabu di tanggal 30 Oktober 2024. Bersama saya Dewi Satriani hadir untuk Anda dalam program acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Mudah-mudahan saja bagi-bagi ngasing jiki sahabat budaya di pagi hari ini ya. Kalau mau memulai aktivitas itu perlu sekali yang namanya dengan niat yang baik, niat yang tulus. Berdoa Ki semoga tidak terjadi apa-apa ya. Jangan sampai kita menjalankan aktivitas baru lupa Ki yang namanya berdoa. Ini sebenarnya penting sekali yang namanya doa sahabat budaya ya. Kali ini kita akan hadir dalam program acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Jadi kita santai-santai saja menjawab gitu ya sahabat budaya. Kita jawab dengan pembahasan kita. Sebenarnya pembahasan kita yang terkait dengan tradisi Angaru. Kira-kira bagaimana nih sahabat budaya? Karena kita bahas dulu Angaru itu sebenarnya apa, atau informasinya mau langsung di sahabat budaya terkait dengan Angaru. Kalau kita berbicara tentang Angaru itu sumpah, tradisi yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur suku Bugis Makassar yang berupa ikrar atau sumpah setia yang diucapkan oleh seseorang abdi raja ya. Abdi raja kepada rajanya, raja kepada rakyatnya, masyarakat kepada pemerintah. Sahabat budaya, namun ada informasi ini yang baru-baru saja viral di ruang dengar tak, bukan di ruang dengar tak, viral yang terjadi yang kita biasa dengar gitu di media sosial. Ada informasi-informasi terkait dengan apa yang terjadi? Pemuda tewas tertusuk ya. Bagaimana ini sahabat budaya? Jadi kalau misalkan ini kita itu biasanya sahabat budaya harus berhati-hati. Berhati-hati Ki. Terus jangan lupa untuk yang namanya berdoa atau mungkin ada ritual-ritual. Detik-detik remaja tewas tertusuk badik saat tradisi Angaru di Pangkep. Nasib nahas dialami seorang remaja di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan yang tewas usai melaksanakan tradisi adat dalam acara penyambutan pasangan pengantin pada hari Selasa 29 Oktober 2024. Jadi senjata tajam badik yang digunakan tertusuk di bagian dada kiri. Dalam video amatir merekam detik-detik seorang remaja tertusuk badik saat melakukan upacara adat Angaru dalam penyambutan pasangan pengantin di Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkep. Saat itu korban bernama Fajar, 18 tahun umurnya, menusukkan badik ke dadanya sebagai proses adat penyambutan menembus baju yang digunakan hingga membuat luka terbuka pada bagian dada sebelah kiri. Warga yang melihat kejadian langsung panik dan memegang korban yang tiba-tiba terjatuh usai tertusuk. Warga segera membawa korban ke puskesmas setempat, namun nyawa korban tak dapat tertolong sahabat budaya.
Kapolsek Labakang Ibtu Aidil Akbar mengatakan video viral yang merekam proses adat tersebut terjadi di wilayah hukumnya. Korban telah dibawa ke rumah duka untuk selanjutnya dimakamkan. Jadi himbau ki Kapolseknya warga tetap berhati-hati dalam melakukan proses adat agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, sahabat budaya di 0811 409 250 kita tunggu atensi ta untuk program acaranya Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Halo Bari Basa, Assalamualaikum. Halo Bari Basa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamsa, apa kabar Pak Hamsa? Alhamdulillah sehat walafiat walaupun udah tua. Nggak apa-apa Pak Hamsa. Jangan putus asa Pak Hamsa. Siap. Siap. Oke Pak Hamsa. Apa ini Pak Hamsa? Kita dengar ini kabar yang beredar tentang ada seorang pemuda umur 18 tahun melakukan yang namanya angaru. Namun angaru ini apa ya? Tertusuk gitu badik di dadanya. Oh iya. Meninggal dunia dalam perjalanan. Iya. Coba Itu nih. Tapi menurut tak ini apakah ritualnya sebelum dia mulai itu dia ritualnya betul-betul atau mungkin ada juga yang karena yang saya baca ini komentarnya netizen dia bilang ada orang coba-coba bede yang maksudnya yang punya tongi ilmu nah kasih bagaimana kayak itu akhirnya kena kikodong atau bagaimana? Oh iya betul. Iya. Jadi begini, angaru atau bersumpah atau ikrar yang diucapkan orang-orang pada zaman dulu. Dari sini biasanya dilakukan oleh kepada rajanya, abdinya dan lain sebagainya. Tidak mana ada cara pengantin. Iya. Nah, biasanya kalau angaru atau ilmu-ilmu yang begitu, Mbak Dewi, itu kita saling mengetes ilmu yang dimiliki seseorang. Saling mengetes. Iya. Seperti kejadian-kejadian yang lalu-lalu. Iya. Ada orang terkenal kebal. Tapi tidak ada itu orang kebal. Iya. Tapi menurut orang itu berkali-kali mendapat cobaan tapi tidak pernah tembus. Ada kejadian tahun 86 di kompleks Macini, namanya Hamsa. Bukan Jipa Hamsa tahun kita. 1986 sementara mau apel. Oh. Itu yang jadi korban namanya Hamsa. Kita kapan? Iya. Tapi karena orang itu kebal, tidak bisa dah makan pisau, tusuk badi tidak bisa tembus. Namun pada saat itu Hamsa diparangi ditikam tapi tak guling-guling nih. Tak guling-guling ki. Guling-guling itu yang namanya Hamsa. Pak Hamsa bilang lalu Miki kita, gila-gila ikut kurasa kalau kita sebut nama apa? Itu tuh. Nah, karena itu Hamsa bawa badi. Pak Hamsa, kita. Ya, dia bawa badi juga, dia cabut. Dia tikam, dia tusuk satu kali, langsung terkapar. Dia lari, dia panggil mamanya. Dia bilang Hamsa, kalau mau kau hidup lari kau, tapi kalau mau kau mati tinggal kau di situ. Tidak mengerti kak ini Pak, maunya bilang begitu saya begini begitu. Itu Hamsa diperangi. Siapa itu Hamsa Pak? Ada deh. Maunya bilang Miki saya. Ya, oke, saya lah. Saya. Pada waktu itu, karena pada waktu itu saya menyerahkan diri ke Polsek Kerung-Kerung tahun 86. Iya. Tapi saya lengkap semua suratku. Surat-surat apa itu Pak? Ya ada surat senjata tajam.
ada sempi, Iya. semua lengkap dengan baretnya. Jadi saya melakukan itu karena pembelaan diri. Membela diri, Dik. Ya karena sudah banyak saksi bahwa memang dia sudah hadir, cuma membela dia. Iya. Terpaksa saya masuk bui 6 bulan. Sempat masuk bui ini Pak Hamzah. Dipecat Tompa pun jadi pegawai 80%. Oh, 80%, jadi 20%-nya? 20% mana tinggal pegawainya. Oh, Tapi- di non job jobnya? Bukan sementara. Sementara. Tapi kembali lagi. Hmm. Jadi itu ngaruh. Ini contoh yang terjadi tahun 86. Sementara mau apel Mbak Satri Dewi. Satriani Dewi. Satri Dewi yang mau apel. Terpaksa jadi itu yang mau apel jadi penonton dulu. Menyaksikan adegan-adegan yang itu. Tapi bukan ngaruh. Nah itulah tadi dites ilmunya Dites, orang apakah betul masih jadi atau tidak. Iya. Tapi Itu toh. Pak Hamzah, Ya siap. jadi itu sebelumnya itu, apakah memang ada baca-baca atau mungkin sebelum apel kita ritual tiap sebelum apel atau kayak gimana? Saya juga tidak tahu karena itu dari nenek. Ya karena saya sudah beberapa kali masuk bui Mbak Dewi. Sudah beberapa kali masuk bui. Iya. Tapi selalu kalau sampai di pengadilan saja, saya diserahkan semua kepada kami itu barang-barang saya. Bilang, ambil barangmu ini. Di Ahmaya, di Kartini dulu itu, tahun 86. Iya. Betul, jadi sudah berulang kali Ki masuk bui ini. Masuk bui. Tapi percobaan jangan 6 bulan. Percobaan, jadi Tidak meninggal dia orang. Tapi itu orang meninggal semua yang pernah ganggu-ganggu kasus. Tidak ada yang meninggal hidup, semua. meninggal semua. Kita aja panjang umur nih, Masya Allah. Alhamdulillah. Wa Alhamdulillah. syukurillah. Iya, disyukuri itu Pak Hamzah. Ya, jadi itu ngaruh itulah pengabdian itu ikrar atau sumpah ya kepada rajanya. Iya. Oh, Jadi ini sebelumnya begini. kapan ritual Kidi. Nggak ada ritualnya memang, tapi kalau namanya orang kebal tidak ada itu orang kebal umum kosong. Iya cerita ada di orang hanya tidak namakan nih, tapi sekalian dikasih beroncon tuh Mbak Dewi namakan nih. Oh, begitu. Nasami, nah kita dikasih ke beroncong Iya. apalagi panas-panas ku makan tongi. Jadi nanti tidak namakan itu paham sah. Sekali itu teman saya pergi beli keroncong. Langsung anak kasih, ku makan nih, langsung bilang ngapain namakan nih. Apa mi? Tambah poin sambal lu. Tambah sambal. Oke, Mbak Dewi Iya, bercanda. makasih. Kayak kita bisa Pagi-pagi sehat, nggak apa-apa ya, kita bercanda. karena itulah resep panjang umur dan Betul. sehat itu adalah Resep awet Jaga muda Pak mulut. Hamzah. jagalah mulut, jagalah hati. Betul. Oke, terima Jaga kasih. Assalamualaikum hati, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia bilang Pak Hamzah, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati lentera hidup ini. Iya tahu betul. Kalau kita menjaga hati itu tidak ada mikala itu dibilang mulai dari pagi itu kita jaga hati ya. Bercanda tetap kita jaga hati. Oke, sahabat budaya, kembali kita buka ya 0811 400 9250. Halo Bari Basa, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Opo Amran. Iya betul. Pagi hari Aku Amran ini. di Wajo. Gimana Opu kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah deh, lagi cerah ini matahari ini di tempat saya di daerah Siwa ini cuacanya lagi bagus sekali nih, matahari lagi bagus. Oh, alhamdulillah. Panas pagi ini. Panas ya. Iya. Tapi mau kurasa adem-adem. Iya bagus itu kalau ada adem itu deh. Kalau misalnya kalau adem itu di pegunungan itu tetap adem kalau pagi-pagi begini. Iya. Di gunung. Iya. Terutama itu di daerah Malino kalau masih pagi begini, masih dingin sekali itu di daerah Malino itu. Malino di. Iya. Biasa Apa topiknya ini deh? Ini topiknya. Topik kita kali ini tentang tradisi Angaru. Ada beritanya itu baru-baru ini kemarin terjadi.
Ada di Kabupaten Pangkep yang mengadakan acara kawinan. Terus ada yang Angaru. Pas Angarui dia pas hembuskan itu yang badiknya ke dada kirinya, akhirnya ternyata tembus begitu viral itu berita itu. Sudah itu langsung jatuh lemas, dibawa ke rumah sakit, dalam perjalanan meninggal katanya. Jadi sebuah insiden tragis ini terjadi di Pangkep, pelaksanaan Angaru di acara pernikahan. Bagaimana ini menurut tak? Apakah perlunya dibilang ritual betul-betul atau bagaimana? Atau mungkin menurut tak ini ada juga yang coba ilmunya di dekatnya atau kayak gimana? Ya, menurut saya terima kasih banyak Dewi sebelumnya di Bari Basa ini. Saya rasa ini menurut saya kalau tradisi semacam itu, Angaru itu atau kalau boleh dikatakan bahasa bukunya itu majalo, bagusnya itu bisa menggunakan dengan badi, tapi badi palsu, jangan badi asli. Misalnya badi plastik atau badi perhiasan lah, misalnya sejenis kayu. Saya setuju sama kita, Kalau bisa karena jangan kalau pakai badi begitu betulan. itu namanya begitu juga kan dilarang sama hukum menggunakan namanya senjata tajam karena bisa melukai seseorang. Ya maunya itu misalnya badi terbuat dari kayu, dimodel-model seperti kayu supaya orang melakukan ritual Angaru itu tidak melukai seseorang. Iya. Pokoknya janganlah yang tajam, kalau bisa jangan kasih yang tajam. tumpul-tumpul lah begitu. Karena saya juga bisa melakukan begitu kalau Angaru begitu, cuma namanya kalau rambut di sini si gajah pita. Maksudnya kalau begitu kan tidak sakit. Iya. Kalau misalnya pakai kayu-kayu plastik atau kayu-kayu baru tumpul itu kayu-kayu plastik, pelan-pelan lalu begitu plastik. Ya aduh saja itu. Angapa na tapu? Tapu ki Opu bisa telepon ki kembali di 0811 400 9250. Jadi kalau menurut Opu ya sarannya kalau bisa jangan pakai badik betulan. Kalau bisa pakai mic yang kayak kayu-kayu kah atau mungkin yang plastik-plastik begitu. Saya juga sependapat nggak saya sama Opu. Toh ada baiknya kalau umpamanya kita mengadakan tradisi seperti itu Angaru, pakai mic itu dibilang apa seng kayu-kayu kah atau mungkin plastik-plastik. Jangan mic yang aslinya karena ngeri toh ikurasi itu kalau kita lihat orang tradisi Angaru pakai yang asli. Dan dia jadi kubacakan kini sahabat budaya. Viral pemuda meninggal dunia setelah menusuk perut dadanya. Fajar Umar menampilkan budaya Angaru di hadapan tamu pesta. Ia tampil memakai baju adat jas tutup berwarna biru muda lengkap dengan songkok reca. Jadi Angaru ini sahabat budaya mungkin ada yang belum mengetahui apa itu Angaru. Jadi kuinformasikan Ki. Angaru ini adalah tradisi yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur suku Bugis Makassar yang berupa ikrar atau sumpah setia yang diucapkan oleh seseorang. Abdi raja kepada rajanya, raja kepada rakyatnya, masyarakat kepada pemerintah. Jadi ini ada insiden yang terjadi. Halo Bari Basa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tadi dengces lagi nih casnya habis. Oh pantasan. Jadi kita macas ini sambil menelpon. Tidak aku ganti baterainya ini karena kan Nokia saja ini dia Nokia Center ini jadi banyak baterainya. Nokia Center. Iya jadi aku ganti karena langsung mati total casnya tadi. Ganti baterainya masih pakai HP yang pakai baterai? Luar biasa. Masih deh keren. Ini kan jaringannya bagus. Itu berarti orangnya memang bisa menjaga yang namanya barang gitu. Opu. Jadi lanjut gini Opu. Bagaimana ini? Bagaimana menurut tak? Menurut saya deh wajar kalau misalnya orang yang melakukan Angaru itu baru melukai seseorang langsung ditangkap sama yang berwajib ya.
sudah diamankan karena itu. Maksudnya yang mengadakan pengaruh ditangkap? Tidak yang melakukan penikaman kan, kalau ditangkap itu wajar kan, wajar ya Tunggu kalau dulu, yang penikaman melukai orang. bagaimana? Nah ini Angaru ini dia tonji yang anu dirinya, bukan? Dia sendiri dia sendiri lukai dirinya. Iya, karena kan Satu. kita tahu jika ini tradisi Angaru seperti apa. Kalau tradisi Angaru itu saya rasa itu misalnya ada namanya penjemputan, misalnya ada acara. Kalau dulu itu kan itu Angaru itu memang Angaru itu kalau orang bilang tangan kanannya raja dulu kan. Kalau Angaru itu, tapi sekarang kan sudah diadakan tradisi, berarti dia sendiri melukai dirinya sendiri. Tidak mungkin orang yang pergi tusuk-tusuki. Iya, melukai diri sendiri ya, berarti orang ini mungkin dites anunya kan. Misalnya dites mau bilang apa ke dirinya, kebal atau bagaimana, jadi dia tes ternyata melukai dirinya sendiri karena biasa memang begitu. Tapi seandainya kalau orang begitu misalnya mau melukai dirinya sendiri, mau tes, janganlah dadanya ditusuk atau bagaimana kan. Kan bisa itu misalnya kukunya kan, kalau kukunya tidak terkelupas berarti sudah kebal itu. Itu saya tes atau rambutnya rambutnya karena rambut saya itu dia tidak bisa itu terpotong rambut saya kalau tidak digunting. Kenapa? Rambut saya itu tidak bisa terpotong kalau tidak digunting. Oh, Nastami harus digunting. Masa bagaimana caranya mau terpotong kalau tidak digunting? Opo juga. Jadi. Iya betul. Jadi begini Ces. Itu juga sekarang masyarakat di Sulawesi Selatan itu banyak sekali bodoh-bodoh juga memang. Kenapa? Banyak bodoh begini karena di kampung baru-baru ini baku perang itu seperti film. Baku parang di daerah Siwa di sini di dekat jembatan Siwa. Baku parang masyarakat karena mungkin kesalahpahaman baku parang tuh seperti katanya itu iparku karena di depan rumahnya baku parang. Seperti katanya film dilihat itu. Seperti film karena tuh parampannya sama nak pakai. Baru baku parang nih. Mungkin perselisihan bilang tunggu masalah dulu apa. Opo, bagaimana menurut tak ini? Kalau menurutku saya intinya Incas, menurutku kalau ritual itu janganlah menggunakan senjata tajam ya. Jadi pakai apa? Ya menggunakan saja senjata kayu berupa kayu. Bahannya bahan kayu ya? Iya deh, karena itu juga sangat berbahaya kalau begitu. Iya. Oke, siap. Pada kasih jadi mudah-mudahan ini yang tapi menggunakan. biar kayu kalau tajam bagaimana? Jangan deh jangan ditajamin ya. Iya, bani capana deh maksudnya. Segempa bami anunya toh supaya tidak tajam segempa itu ujungnya. Oke. Jadi kita doakan deh ya, semoga Kasang itu yang ritual itu mengadakan Angaru itu melukai dirinya sendiri, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Itu kita doakan. Meninggal meninggal dia Kasang. Iya, dalam perjalanan menuju dibawa ke rumah sakit, mau dibawa ke dokter, ternyata meninggal di perjalanan. Iya, kalau begitu deh kita doakan saja semoga arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarga ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan ya. Amin. Itu saja deh. Oke deh, silakan lanjut tugas kita, semoga kita selalu dengan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Opo Amran yang ada di Wajo ya, sudah ikut berpartisipasi, berarti tidak dengar kini informasi nih dari yang lagi viral sekarang ini Opo Amran. Oke. Untuk sahabat budaya yang lainnya silakan di 0811 400 9250 menanggapi topik kita kali ini terkait dengan tradisi Angaru. Saya mau menyapa tahu yang sudah ikut berkomentar juga yang ada di siaran langsung Facebook. Apa kabar untuk Ibu Laila Putri Abida Jun ya? Oke, terima kasih sudah ikut berpartisipasi. Katanya dia bilang assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Baribasa. Oke, salam Aki Baribasa. Oke, terima kasih Bu Laila Putri Abida Jun. Dan untuk yang lainnya silakan yang ingin meramaikan acaranya Baribasa Kabar Pagi Obrolan Santai lewat telepon bisa untuk
berpartisipasi, berkomentar terkait dengan topik kita tradisi Angaru, yang dimana kemarin ya sempat ada tradisi Angaru itu yang lagi viral ya Sobat Budaya, di salah satu pesta hajatan di Kabupaten Pangkep yang dimana telah makan korban gitu ya. Kita nggak tahu kayak bagaimana sebenarnya, dan mungkin ada yang lebih tahu ini kira-kira perlukah yang namanya ritual yang betul-betul dari pelakunya yang tradisi Angaru ini, atau mungkin ada bilang orang netizen media sosial, dia bilang ada juga yang punya ilmu. Nah coba tahu Oke, silakan di 0811 400 9250 yang ingin menanggapi topik kita juga melalui Facebook, siaran langsung Facebook Pro 4 RRI Makassar. Silakan juga. Sahabat Budaya, sebelum kita terima telepon 0811 400 9250, kita dengarkan dulu kelong. Menyapa dulu tahu ini untuk Sahabat Budaya yang ada di Senusantara ya. Selamat pagi Ki, yang ada di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, atau Kalimantan. Pokoknya semuanya yang dengarkan acaranya Bari Basa sehat selalu. Yang ada di Makassar, Jalan Baru Kang, apa kabar? Pampang, oke. Antang, Tamalan Rea, Perintis, Pau-Pau, terus daerah Baru juga, Pinrang. Oke deh, sehat selalu semuanya.
Kabar Ratna Pro 4.
Sahabat budaya, jenang kudus adalah makanan khas dari Kudus, Jawa Tengah yang mirip dodol Garut dan dijual dalam potongan kecil, dibungkus plastik serta dikemas dalam dus atau mika. Diproduksi secara manual atau ratusan industri rumahan. Jenang ini tidak hanya memperkaya kuliner daerah, tetapi juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat lokal dan pilihan populer bagi wisatawan. Demikian kabar Ratna Pro 4. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju. Maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Manalah ku kelupai ilalang dunia jita boyo ilalang tinro takun legu kungkung riba maiku mana mamo siapa salona gade gua sing kalengku untuk mataya lalu badong kau jane di salah saya taman itu tonja anturi kau naku bela risayang ranu tak muri magori tanasano nekiori muri-muri malimporan di papalaku andi nutenelalo tene sungguh rita lasano ale mikalupai ane kalemu
sebuah jalan yang memanjang ke arah timur kota Makassar, terdapat sebuah makam kecil di antara bangunan restoran dan kawasan permukiman. Makam tersebut konon milik Datuk Museng. Dikenal sebagai tokoh yang mempopulerkan budaya Sindrilik hingga terkenal di seantero Sulawesi Selatan. Di ujung barat Jalan Datuk Museng, terdapat situs makam yang menghadap ke arah selatan. Dengan bangunan berwarna hijau, dilengkapi sebuah pagar besi sederhana. Menurut Pak Syafri yang merupakan penjaga makam tersebut, tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan bahwa makam itu adalah makam Datuk Museng sejak nenek Pak Syafri menjaga makam itu hingga saat ini. Dan tongkat estafet penjagaan makam sementara berada di tangan Pak Syafri. Saya di Datuk Museng sebagai juru kunci. Saya punya nenek laki-laki, nenek perempuan, adiknya masih hidup. Dia sebagai di bawah, sebagai membaca doa dengan juru kunci. Setelah meninggal dua-dua, orang tuanya El Dengkenda, sekarang El Dengkenda yang sebagai setelah dia sudah makin tua, saya yang gantikan sementara ini. Ya sudah ada 1 tahun lah saya di sini. Tadinya saya tinggal di rumahnya anak saya di Goa. Sejak wafatnya Datuk Museng pada 4 Maret 1765, Datuk Museng yang mempunyai nama asli Kareng Malarangang dimakamkan tidak jauh dari pesisir Pantai Losari yang kini dikenal dengan nama Jalan Datuk Museng. Awalnya, makam Datuk Museng layaknya makam biasa saja. Makam ini kemudian direnovasi oleh nenek Pak Syafri yang ketika itu merupakan juru kunci di makam ini pada sekitar tahun 1960-an. Walaupun pada dasarnya makam yang tergolong situs tidak dapat serta-merta dibongkar atau direnovasi. Terdapat 2 makam dalam area makam ini. Satu di antaranya dianggap sebagai makam Datuk Museng, sementara makam lainnya adalah makam dari rangka tengkorak yang ditemukan pemuka masyarakat ketika itu dan dikuburkan pada area makam Datuk Museng. Pengunjung seringkali menganggap makam yang kedua adalah makam dari istri Datuk Museng, Maipa Deapati. Tapi ternyata makam Maipa Deapati justru terletak beberapa ratus meter dari makam Datuk Museng, tepatnya di sekitar Jalan Maipa. Awalnya itu tadinya makam seperti biasa aja. Artinya masih situs lama ya. Sekarang kan sudah dibugar pakai keramik. Itu yang pugar itu dari ini ada pengunjung yang datang dia lihat wah ini harus dipugar. Tapi sebenarnya tidak bisa itu karena itu kan situs lama ya, tidak bisa dipugar. Cuman ya namanya nenek saya masih hidup. Karena tahun-tahun berapa itu, waktu masih tahun 1960-an itu nenek sudah bongkar ini, artinya dibikinkan kuburan seperti ini, pakai tegel keramik begini. 17-an itu, 1700-an sudah ada sih. Karena Datuk kan meninggal tahun 1765, meninggal di situ. Setelah itu dikuburkan di situ sampai sekarang. Pada tahun 1700-an, daerah sepanjang pesisir barat Sulawesi Selatan atau Pantai Losari yang kini dikenal sebagai Jalan Penghibur merupakan daerah pertempuran antara Datuk Museng dan penjajah Belanda. Menurut Daeng Siki, salah seorang pengamat sejarah di Sulawesi Selatan, yang mengisahkan bagaimana keseharian Datuk Museng bertempur melawan Belanda. Menurut kisah yang melegenda secara turun-temurun, Maipa Deapati yang tidak ingin diperistri penguasa Belanda ketika itu meminta suaminya sendiri, Datuk Museng, untuk membunuhnya setelah sebelumnya saling berjanji untuk bertemu di keabadian. Setelah menusuk mati istrinya sendiri,
Datu Museng kembali melanjutkan pertempuran melawan Belanda. Dan akhirnya, tibalah saat Datu Museng untuk berhadap-hadapan dengan sukunya sendiri, seorang yang sangat dihormatinya. Di waktu asar yang naas itu, ia bertarung dengan Karaeng Galesong yang dibantu puluhan kompeni Belanda. Sebelum tewas, Datu Museng dengan suara tegar berkata kepada Karaeng Galesong, "Karaeng, Anda diperbodoh oleh penjajah Belanda. Mereka menganut domba. Mereka bukan saja ingin menghina agama Islam kita, tapi ingin merampas hasil bumi, bahkan ingin menculik istri saya. Tapi jika Karaeng yang ingin mengambil jiwa saya ikhlas." Saat itulah tombak Karaeng Galesong menembus jantung Datu Museng, dan berakhirlah pertarungan hidup mati yang berlangsung pagi-pagi buta. Datu Museng tersungkur bersimbah darah. Dadanya tertembus tombak pusaka milik pamannya sendiri. Nah, tentu kan sebagai seorang yang kan dia tidak mau ditangkap begitu saja, tentu tidak melakukan perlawanan. Nah, dengan perlawanan yang dengan giginya itu, karena sebenarnya kan dia datang tiga orang itu, ya. Tapi yang tentunya sudah berkelahi, bertempur, sudah ada yang mati, nah tinggal dia yang bertahan. Nah, jadi sepanjang menurut cerita-cerita yang saya juga dengar dari orang itu, sepanjang pantai itulah tempat pertempurannya. Nah, dan muncullah orang-orang yang dari Marisol, yang kita sekarang di Marisol apa itu dulu kan masih pun apa itu kan datang ke sana menyaksikan. Jadi tempat-tempat tempurannya di kawasan itu, karena si Maipa Diapati ini juga tidak mau, dia tahu bahwa kalau sebentar andai kata suami saya mati, tentu kan saya akan diambil oleh pihak Belanda, dan dia tidak mau. Makanya dia bilang, cerita yang ada bahwa lebih baik Kakanda atau Daengku saja yang Datuk yang bunuh saya, istilahnya lebih baik Datuk matikan saya daripada sebentar saya diambil jadikan oleh istri oleh si, ya saya anggap itu gubernurnya Belanda pada saat itu. Nah, itulah jadi kuburan yang di dalam itu entah katanya ada dua, ya ada dua, dan itu entah di dalamnya kalau ada dua lagi itulah yang disebut dengan Maipa Diapatinya. Nah, itu legenda yang ada. Nah, legenda yang lain adalah bahwa Datu Museng itu memang tidak kena mempan dengan senjata-senjata. Nah, jadi ini Belanda pada situ, Belanda pada itu kan dia kerahkan orang-orangnya, termasuk orang-orang dari sini yang bisa mengalahkan. Nah, yang bunuh Datu Museng itu Karaeng Galesong. Yang bunuh Datu Museng Karaeng Galesong. Tadinya dia kebal kan, Datu itu tikam apa tidak tembus. Setelah lawan Karaeng Galesong yang kebetulan bekerja sama dengan orang Belanda. Nah, terakhir Datu Museng dibilang silakan Karaeng Galesong tusuk saya. Dan suruh tusuk dirinya, tembus. Mati. Karaeng Galesong yang bunuh itu. Penjaga makam Datu Museng, Pak Syafri menuturkan, awalnya pemerintah tidak ada yang peduli tentang makam Datu Museng. Sampai-sampai Pak Syafri beberapa kali menyurat untuk meminta bantuan agar makam ini direnovasi. Setelah menunggu selama beberapa lama, barulah pemerintah merenovasi. Terus tadinya pemerintah tidak ada perhatiannya di sini. Bahkan saya pernah datang menyurat ke dinas pariwisata di untuk provinsi ya. Itu tidak dia tidak ada perhatian. Nanti dari dinas kebudayaan kota baru datang 2 tahun yang lalu. Baru sampai sekarang dibangun. Artinya itu Datu Museng tadinya masih kuburan biasa, sekarang dibangun dari atas bantuan Dinas Kebudayaan Kota Makassar sampai sekarang. Karena dari dulu sampai sekarang itu tidak ada yang campuri kita. Kita mulai dari nenek sampai tante sampai saya. Tidak ada sampai sekarang. Datu Museng yang dikenal dengan keberaniannya melawan penjajah Belanda untuk mempertahankan harga diri
dan kehormatan diri dan keluarga. Namun ketika berhadapan dengan seorang yang dihormatinya, maka harga diri dan kehormatan menjadi penghargaan dan penghormatan kepada tetuanya. Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya. Kembali kita buka tawa di 0811 400 9250 menanggapi topik kita terkait tradisi Angaru. Halo, Bari Basa. Halo Selamat juga, pagi. Bari Basa. Iya, assalamualaikum Pak Marsuki. Ya, Apa kabar? alhamdulillah baik-baik. Pak Marsuki. Iya, Kita iya. membahas ini terkait dengan yang lagi viral. Viral. Iya, itu kan Itu viral. baru-baru. Sebenarnya dia promosi dirinya untuk perhatian. Tetapi dari viral itu tentunya ada sesuatu hal yang bisa kita ambil yang baiknya. Iya. Tetapi diviralkan yang bagus, bukan dikarang-karang. Iya. Itulah suatu konsekuensi daripada kemajuan teknologi sosial media. Iya, ini Dan, yang kita iya. bahas terkait dengan ini Pak Marsuki. Kalau menurut tadi ini kan Angaru katanya makan korban di Pangkep, Sulawesi Selatan. Fajar Umar meninggal setelah tusuk badik ke dada. Ini dalam tradisi Angaru. Bagaimana menurut ini? Jadi Apakah itu tentunya betul? begini. Kalau ada itulah yang saya katakan tadi, kita mengambil pelajaran dari peristiwa itu. Tentunya tadi yang memberikan keterangan dalam mereka yang berwajib, misalnya polisi, dia akan memberikan penjelasan kenapa sampai terjadi hal itu. Ya, bisa saja terjadi kekeliruan karena kita kan manusia biasa. Jadi setelah kita kaji berulang-ulang sesuai dengan keterangan dari mereka yang berkompeten, tentunya kita mengambil satu sikap. Itu di dalam istilah yang saya pahami ada namanya identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu meliputi daripada 5 aspek. Ya terlupanya kalau dibahas ini. Tapi yang sangat klasik adalah masalahnya pada manusia sendiri. Itulah sebabnya kalau kita berbuat sesuatu, mempunyai suatu perencanaan yang matang atau prosedur tetap. Kalau ingin dijalani dengan bagus, maka tadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, langsung saja ini bagaimana ini intinya ini apakah itu kan meninggal dalam perjalanan, kira-kira ritualnya ini betul-betulkah harus memang ritual atau mungkin ada faktor lain atau kayak gimana ini menurut Tak? Itulah tadi dikaji yang ini kan viral karena kita tidak bisa memberikan suatu justifikasi bagaimana terjadinya karena kita belum mendapat penjelasan dari mereka. Mereka yang berikan penjelasan itu dari mereka yang berwajib. Sudah ada informasinya dari yang berwajib bahwa memang benar terjadi hal seperti itu di tempatnya. Iya, sekarang kenapa bisa terjadi? Itulah tadi karena makanya ini kan dalam prosesi tradisi Angaruki. Dia itu ada itu tradisi yang itu badik itu yang dianu di dada itu. Nah, itu tembus betul. Ki. Oh iya. Tadi sudah informasikan Jadi, kita, tapi kenapa kita tidak mengerti, Seng? Dende. Ini kan benar. Itu kan ritual. Kalau ritual itu tentu kalau dulu biasanya jadi. Misalnya dia tikam dirinya karena dia keluar. Akan begitu. Ya. Bisa saja tadi ini orang tidak memenuhi syarat untuk pekerjaan itu. Itu maksudnya. Intinya setiap kegiatan harus direncanakan dengan bagus. Dan siapa yang melakukannya. Begitu. Itu kan menurut saya. Iya. Oke. Oke Pak. Iya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kayaknya Pak Marsuki ini baru monitor, makanya kurang ngerti ya apa yang dibahas gitu ya. Padahal sudah tadi saya informasikan bahwa begini insidennya seperti ini gitu ya. Oke, kita terima telepon lagi. Halo Bari Basa, selamat pagi. Selamat pagi, Bari Basa Mbak Ince. Iya, Bunda Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Hani. Iya. Bunda langsung nih dengan topiknya kita ini. Di Makassar itu Mbak Ince, seperti itu selalu ada. Seperti selalu ada. Apa itu namanya Garan Tigi. Garan Tigi, Paci, nah bilang orang Bugis kalau Makassar Garan Tigi. Di malam Paci itu pasti ada seperti itu. Tapi sebenarnya tidak sembarang orang yang mau melakukan itu. Karena kalau salah itu bunyi gendang, pasti terjadi hal seperti itu yang kita tidak inginkan. Iya, betul. Tembus gitu anua. Iya. Bari-bari yang tusuk di badannya. Tapi kalau si turut toli itu bunyi gendang dengan gerakan dan memang sudah dipesankan sama kita semua tidak boleh bicara. Tidak ada yang boleh bicara pada saat ritual itu terjadi. Dan mau apa? Karena ada orang biasa mau mencoba-coba ilmunya. Betul. Seperti itu. Akhirnya ini orang yang melakukan itu tidak bisa karena dalam sementara mainkan itu, nayun-nayunkan itu badis kepada dirinya sendiri. Akhirnya tembus. Tidak ketika itu tembus, tapi sesudah itu lakukan berhenti. Jatuh itu pada sabar tembus ini balik saja. Iya. Yang dibawa ke rumah sakit, sampai rumah sakit meninggal. Iya, betul. Jadi itu tidak sembarang memang begitu. Minta izin dulu sama orang punya rumah. Minta izin dulu sama itu camat atau lurah di tempat. Karena harus ada dulu lurah di tempat itu baru dia bisa melakukan itu, Mbak Ica. Betul. Empoi jalur raya, atau camat atau desa ya, baru dia pakai ritual itu seperti itu. Kalau tidak diizinkan, enggak. Karena biasa itu orang datang dari kampung sebelah yang pintar begitu datang, ada yang mau mengaruh. Harus ditanya. Izin dulu tuh sama yang tuan rumah atau izin dulu sama pemerintah setempat. Kalau tidak diizinkan, enggak jadi. Betul. Itu mungkin diizinkan dan ada juga yang mau coba-coba ilmunya. Termasuk ini orang tadi corona coba ilmunya di sini akhirnya tembus ya, Bunda ya. Ya itu jadi seperti yang kalimat netizen, Bunda, katanya ada yang mau coba juga ilmunya yang orang di dekat-dekat situ atau gimana ya. Mau coba apakah dia tembus, apakah memang dia tak betul. Apalagi kasihan juga ya, Bunda ya. Iya, memang tidak sembarang. Apalagi masih muda loh, 18 tahun, Bun. Masih muda, 18, masih muda umurnya 18 tahun lagi. Masih remaja kan. Dulu kalau zaman dulu itu tidak ada anak muda pintar begitu, orang tua di umur 40 tahunan. Sekarang kan anak remaja itu banyak yang pintar-pintar, yang mencari ilmu seperti itu, mencoba kekuatannya, kebalannya, betul, Bunda. Salah hanya gendang, pasti terjadi seperti itu. Makanya tidak bisa salah itu gendang, suaranya, alun-alunnya itu gendang dengan itu rinci-rincinya, dengan itu unggungnya harus. Kita berharap ya, Bunda ya, untuk yang lain-lainnya mungkin kalau misalkan ada tradisi Angaru, betul-betul ritualnya baik-baik Mami. Baru kita berharap juga orang yang punya ilmu juga. Jamik itu coba-coba tahu. Memang ada orang yang hanya mau coba-coba saja ilmunya tuh. Seperti itu dari pengantin. Jadi saya dulu waktu kasih pengantin anak kedua, anakku itu lakukan itu, tapi yang ketiga enggak, takut mak. Karena takut juga banyak keluarga aku dari pangkat pintar, datang mau mengaruh. Izin dulu sama Pak RK atau Pak Desa, Pak Guru. Tidak bisa. Oke, Bunda. Oke, sayang. Makasih banyak. Amin. Kena musibah itu dapat tempat di Allah Subhanahu. Amin. Oke, Bunda, makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ada juga Bunda Hani yang ada di KPU. Terima kasih ya, terima kasih tahu informasinya seperti itu ya. Oke. Assalamualaikum Incas. Apa kabar Ibu Sudarsia ini? Sehat Jiki Bunda Sudarsia yang ada di Rapocini, Angaru Rapocini. Bunda Sudarsia di Rapokaling ya. Angaru itu adalah sebuah tradisi dalam kebudayaan Sulawesi Selatan. Kalau zaman dulu itu memang sangat serius, tapi mereka yang melakukannya sudah menguasai semuanya tentang Angaru itu. Tapi sekarang keadaan sudah ada pergeseran katanya dan perkembangan zaman. Sebaiknya sekarang memakai badik itu diganti dengan benda lain yang bentuk kayak badik supaya terhindar dari mengorbankan diri sendiri. Karena kalau pakai badik betulan harus ada penguasaan diri sendiri, karena kalau pakai badik betulan harus ada penguasaan diri karena berbahaya kalau salah perhitungan. Karena ini bukan sebuah pertarungan, hanya atraksi. Terima kasih Incas, terima kasih Bunda Sudarsia. Sehat kina Bunda. Amin. Lagu dangdut Makassar.
masih main Rorilah datu Usah-usung aku Wakare sotang mangingi Aku maraja Parang ngalalang tece Apa loangga Kale kulala sompera Ia pauriwa Matana ogi Turun putih Eceng ia Usarai manuales Masirikna Mondori tanah ogi Kesewenika Sayur. Beli sayurnya. Ih, dia gitu kulitnya ngerinya di. Iya, kenapa itu kodok? Ih, kayaknya kena kusta. Tidak Ji deh, tidak Ji. Sudah mak beli sayur. Ayo Mi deh Bu, pergi Miki dari sini, takut Kak. Nama saya Ika. Terkait dengan penyakit kusta, saya cukup takut karena saya ngelihat kulit-kulitnya itu kayak menghitam terus bersisik gitu, terus bahkan sampai menimbulkan kecacatan ya, yang katanya ada yang benar-benar sampai jarinya hilang gitu. Saya cukup takut. Enggak dulu deh kalau mau berdekatan dengan penderita kusta. Lekat meski telah lenyap. Di bilangan Jalan Sulawesi Makassar, seorang lelaki paruh baya sibuk menyambut tamu salah satu rumah makan dan toko buah. Lelaki berusia 60 tahun tersebut sudah lengkap dengan pakaian orange dan sempritan sebagai penanda ia adalah juru parkir. Nama saya Muhammad Amin Rafi, sering dipanggil Andi Amin. Aktivitas saya juru parkir. Saya juga kepala unit TPA pengajian. Saya juga penasehat Serika juru parkir. Saya adalah orang yang pernah mengalami kusta. Amin mengaku untuk memenuhi kebutuhan seorang istri dan 6 anaknya. Juru parkir salah satu pekerjaan yang mudah dilakoni orang yang pernah mengalami kusta di kota Makassar. Apalagi ia sudah mengalami kecacatan di bagian tangan. Tidak ada jalan lain. Memang waktu itu orang yang pernah mengalami kusta susah untuk bekerja. Yang identik memang dengan jukir. Saya berada jam 9, kalau jam 12 ke masjid, jam 3 ke masjid pulang. Sebelum ada ini kan ini baru. Kalau di sini biasa 50 bersih. Setelah ini ada tambahan sedikit, dapat 80, biasa 100, alhamdulillah. Kalau cukup, karena kami yang cukupkan. Kebetulan juga anak saya tinggal satu yang lain sudah berkeluarga, sudah bekerja. Tinggal satu yang SMA sekarang. Bantu dapat. Tiap bulan dari Dinas Sosial Provinsi, santunan hidup beras. Sekarang diwakilkan 125.000 per bulan. Amin menceritakan pertama kali terjangkit kusta tahun 1972 saat duduk di bangku kelas 5 SD. Sayang, ketika itu Amin tidak melakukan langkah pengobatan, sehingga ia pun terpaksa mengalami cacat pada bagian tangan dan kaki. Sejak saat itu, hidup Amin mulai berubah. Ia harus menerima ejekan sebagai orang dengan kusta.
Bukan hanya ejekan, Amin pun harus rela dipecat dari statusnya sebagai CPNS di Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 1985. Sedih, kecewa, dan malu, itulah yang dirasakan Amin kala itu. Rasa tersebut akhirnya membuat ia terdampar di perkampungan atau pemukiman Kusta Jongaya, Kota Makassar. Saya CPNS di Inspektorat Provinsi 1982, berarti kan 1985. Pas saya sudah perjabatan, hanya saya terdampar di Jongaya yang dangkot sekarang. Saya nggak tahu arah. Saya terdampar istilahnya, nggak tahu apa-apa. Karena malu, karena dipecat, karena gara-gara kusta, stigma, gara-gara stigma. Makanya sudah sembuh waktu itu. Disinilah Amin melanjutkan hidupnya. Ia bangkit melawan stigma, memulai dengan menjalani pengobatan di Rumah Sakit Daya yang kini bernama Rumah Sakit Tajudin Halid selama 2 tahun. Amin menjalani perawatan dan operasi pada bagian kaki dan tangan hingga ia pun dinyatakan sembuh. 2 tahun, pertama 1 tahun itu operasi rehabilitasi tahun 1985 buka kan daya. 1 tahun kemudian masuk lagi operasi semper kaki. Amin sembuh, namun stigma itu terus mengikutinya. Kata ikhlas pun keluar dari bibir lelaki berusia 60 tahun tersebut. Rasa kecewa yang dulu ada, kini tak ada lagi. Amin mampu bangkit dan bertahan, menjalani kehidupan melawan stigma dengan memperkuat iman dan menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebenarnya awalnya stres juga, tapi itu tadi karena memang pendidikan agama dari keluarga ditanamkan. Jadi sebenarnya kami banyak berdoa, banyak beribadah, dan banyak bersabar menerima keadaan. Dan suatu ketika teman yang mengajak saya untuk mendirikan organisasi. Dari organisasi itu kami banyak melanglang buana, banyak pertemuan yang wawasan kami terbuka di situ. Senasib dengan Amin, Al-Qadri, lelaki berusia 50 tahun, juga menjalani kehidupan penuh lika-liku hanya karena bercak putih di tubuhnya. Ia terpaksa harus rela menghadapi diskriminasi sejak usia 6 tahun, hingga akhirnya ia tidak memiliki kemampuan baca tulis saat usianya sudah menginjak 12 tahun. Untunglah ada guru Inpres yang berbaik hati membolehkan ia bersekolah di SD Inpres dekat rumahnya. Akhirnya ia pun bisa membaca, namun tak bisa menulis karena tangan Qadri mulai keriting di usia 14 tahun. Kehidupan pelik telah dilalui Al-Qadri, tak pernah tersirat di balik senyum manisnya. Ia harus berjuang, meniti hidup, menghadapi diskriminasi di usia yang masih sangat dini. Kini ia tampil sebagai yang terdepan bersama para eks-penderita kusta, menghilangkan stigma dan diskriminasi. Baginya, kusta bukan penyakit turunan dan bukan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kusta adalah satu penyakit yang disebabkan oleh kuman, namanya kumannya itu Mycobacterium leprae, dan itu kumannya seperti kuman TBC. Itu betul-betul disebabkan oleh kuman, dan kusta ini hanya menyerang orang-orang yang tertentu. Dari penelitian dunia itu, kalau ada 100 orang yang disuntikkan atau disebarkan kuman kusta, itu hanya ada 5 orang yang bisa tertular, dan 3 dari 5 orang itu bisa sembuh dengan sendirinya dengan yang memiliki imun yang cukup bagus. Hanya 2 orang dari 100 tersebut yang bisa sakit seperti saya yang membutuhkan pengobatan. Itu kusta. Sangat betul bukan karena keturunan. Saya bisa menjadi saksi nyata bahwa penyakit kusta itu betul-betul bukan keturunan dan penularannya sangat tidak perlu ditakutkan. Setelah saya sembuh, dikatakan sembuh meskipun dalam keadaan cacat seperti ini, yang saya tanyakan pertama, ini penyakit apa? Ini adalah penyakit menular. Akhirnya saya memiliki ketakutan, bagaimana dengan saudara saya? Jadi dokter mengatakan itu tidak ada masalah, tapi baiknya Pak Al-Qadri pergi lihat saudaranya bagaimana di kampung, karena saya tinggalkan kampung. Saya kembali ke kampung memeriksa semua adik-adik saya, karena sebelumnya selalu tidur dengan saya meskipun dalam keadaan saya sudah membusuk karena penyakit ini.
Saya sangat bersyukur bahwa adik-adik saya tidak ada yang tertular dari penyakit saya. Saya tanyakan ke mama saya, karena mama saya almarhum waktu itu masih hidup. Saya tanya, apakah kakek nenek saya ada yang sakit begini, Mak? Katanya tidak ada. Ya. Nah, sekarang saya dikarunia 2 anak, Mbak. Saya menikah dengan orang yang pernah mengalami kusta juga. Anak saya sudah dewasa, sudah selesai pendidikannya. Sama sekali tidak ada indikator dia tertular atau menurun penyakit saya kepada mereka berdua. Ini yang membuat saya semakin kuat untuk mau berbagi informasi kepada masyarakat bahwa penyakit kusta sebenarnya seperti ini. Makanya sudah tidak perlu ditakuti sesungguhnya. Menyandang status sebagai eks penderita kusta tidak membuat ia berkecil hati. Ia bersama para penyandang kusta mendirikan Yayasan Permata Perhimpunan Mandiri Kusta, di mana Kadri duduk sebagai wakil ketua. Amin dan Kadri merupakan orang yang pernah menderita kusta. Mereka terdampar di sebuah perkampungan di wilayah Jongaya, Makassar. Juta penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Suasana ramai terlihat di kompleks penderita kusta Jongaya di Makassar, Sulawesi Selatan. Di tiap-tiap kios di kompleks ini terlihat begitu ramai. Ada yang datang untuk membeli atau sekedar bercerita. Di sini semua warga berbaur, baik yang menderita kusta maupun tidak. Mereka terlihat rukun dan tanpa risih akan kekhawatiran tertular penyakit kusta. Halaman tiap rumah-rumah petak yang ada di kompleks ini cukup bersih. Gapura bertuliskan Kompleks Penderita Kusta Jongaya juga baru saja diperbaharui. Seperti nama di gapura itu, kompleks ini diisi ratusan warga yang menderita penyakit kusta. Kompleks penderita kusta Jongaya ini berada di Jalan Dangko, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Sebuah kawasan yang mengajarkan contoh interaksi yang berjalan baik antara para penghuninya. Pasalnya, di kawasan ini bermukim pasien kusta dan warga yang tidak terkena kusta. Ya, saya saat ini berada di Kompleks Eks Penderita Kusta di Jalan Damko, Makassar ya. Dan Kompleks Penderita Kusta ini sudah berdiri sejak tahun 1936. Ada ratusan penderita kusta yang bermukim di Jalan Dangko ini. Mereka hidup menggantungkan kehidupannya dari berbagai jenis kegiatan, ya, seperti mereka menjual kebutuhan hidup sehari-hari. Ada juga yang menjual berbagai jenis pakaian, sendal dan sebagainya. Nah, stigma mengenai penderita kusta dipatahkan dari kompleks penderita kusta ini. Mereka ternyata yang menderita kusta tidak memiliki keturunan ya, yang turut juga menderita kusta, seperti itu yang kami temukan di tempat ini. Demikian informasi dari Kompleks Penderita Kusta di Jalan Dangko, Makassar. Saya Rahmadani melaporkan. Nama tak? Handayani. Iya. Bu Handayani sudah berapa lama di sini? Bulan Januari. Baru iya. Bu Handayani ini kan lingkungan ini dikenal sebagai lingkungan penderita kusta yang bermukim. Gitu. Tidak ada rasa takut ketika orang yang seperti kita ini bukan penderita kusta masuk lingkungan seperti ini. Oh, enggak jika. Enggak aja, iya. Pula juga yang begitu yang banyak bagian dalam seperti aja enggak menular aja. Itu saya pikirnya bukan penyakit yang menular yang membahayakan. Ya enggak apa-apa aja. Terus sering berinteraksi Iya, karena saya beli sayur di ujung, beli ikan, berbanyak juga orang yang penderita kusta di situ. Enggak apa-apa. Enggak ada diskriminasi. Enggak ada sih, iya. Kan sekarang ini kan banyak yang takut dengan kusta gitu, nanti menular gitu. Ternyata tidak seperti itu. Iya, enggak ada nih pemikiran. Iya, orang-orang juga mungkin di luar yang enggak tahu toh, mungkin takut menular. Kalau dia bilang di mana kita tinggal, kos kak di situ di kompleks kusta, enggak menular sih. Iya, bukannya penyakit membahayakan. Apa yang salah dengan kusta selama ini? Jika penyakit ini bukan merupakan penyakit keturunan,
Lalu mengapa penderita kusta harus menerima stigma dan diskriminasi? Stigma terhadap penyakit kusta dan penyandangnya memang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Bahkan lebih parah lagi, kusta atau kandala dalam bahasa Makassar sering kali dijadikan kata serapah, bahkan ancaman bagi orang-orang yang dianggap melanggar janji atau berkata bohong. Misalnya ketika ada yang menyampaikan sebuah informasi, lantas si penerima informasi itu tidak percaya, akan mengatakan kandalako bila berdusta, yang bermakna kau akan terkena kusta jika berdusta. Kemudian untuk menyatakan kesungguhannya, si pemberi informasi akan menjawab kandalaka, yang maknanya saya akan terkena kusta bila berdusta. Kusta seolah menjadi hukuman terberat bagi seseorang yang berbuat ingkar. Ati, Iya, dah apa minyak goreng murah? bisanya itu. Nah mahal sekarang minyak goreng. Nggak percaya, Kak. Sumpah, kandala kak kalau bohong kak. Beli kak di toko samping rumahku. Harganya 14.000 je. Iya, percaya aja, Pale. Yang salah itu kita mengetahui bahwa kusta ini adalah penyakit yang purba. Sudah ada sejak 2000 tahun sebelum Masehi. Jadi sangat jauh sekali. Dan kusta sebelumnya memang sangat menakutkan karena kan mengalami kerusakan organ. Ketika orang terkena penyakit kusta, waktu itu belum ada obatnya, itu pasti dan sudah dipastikan ketika sudah tertular oleh penyakit kusta dan dia terinfeksi, pasti akan mengalami kerusakan organ. Sehingga orang yang terkena penyakit kusta pasti didiskriminasi karena ketakutan orang-orang. Nah, yang membuat kita sangat sulit di Sulawesi Selatan ini, penyakit ini dipakai bersumpah, Mbak. Terkadang kita orang-orang lokal, orang Bugis dengan Makassar, ketika menghindari di suatu tuduhan, dia mengatakan kandak-kandak kalau saya yang melakukan misalnya. Ini adalah perlakuan stigma yang membuat kami juga sangat kesulitan untuk melawan stigma tersebut. Pemahaman orang ini penyakit kusta ini betul-betul harus dihindari karena contohnya bisa dipakai bersumpah dan sebagainya. Itu adalah pekerjaan berat buat kami untuk bagaimana mengubah perilaku orang-orang terhadap penyakit ini. Pandangan dan pemahaman yang keliru ini ternyata tidak mudah hilang. Stigma itu masih melekat pada diri seseorang meski yang bersangkutan telah sembuh total dari kusta, sehingga disebut sebagai orang yang pernah mengalami kusta, bukan lagi pasien. Kristi, salah satu pemerhati penyakit kusta asal Jerman, mengatakan dari hasil survei di Kabupaten Jeneponto, stigma terhadap penderita penyakit kusta masih melekat. Meski secara interaksi, stigma tersebut perlahan sudah mulai hilang. Masih sangat, baru kan kami dari Jeneponto ada beberapa wawancara juga dilakukan oleh tim di sana itu, dan stigma masih tinggi sekali di sana kan. Itu biasa karena informasi yang tidak ada, jadi masih ada konsep-konsep kusta yang dulu langsung kalau ditanya mau makan bersama dengan orang yang pernah mengalami kusta langsung tidak mau. Kalau sudah dikasih keterangan informasi sudah berubah, biasanya sudah berubah pikirannya, walaupun mungkin cuma untuk sementara butuh dilanjut, butuh diulang-ulang kan informasi ini, tapi biasa informasi yang kurang sehingga orang tidak tahu kalau ada yang kusta atau dicuriga kusta yang langsung dikucilkan. Sudah beda dengan dulu. 20 tahun yang lalu waktu saya mulai di bidang itu masih beda. Sudah ada perubahan, pasti sudah ada, tapi tetap masih ada. Aku masih bingung akan celotehmu yang terus bicara masalah penyakit kusta yang diderita negeri ini. Stigma telah mengubur mimpi, namun tak ada alasan untuk tidak bangkit melawan. Semua tragedi yang dilalui tak merenggut semangat hidup mereka, menyusun kembali mimpi dalam lekat meski telah lenyap. Jangan hanya sekedar mengupan, aku ngeri melihat tanah ini buntung satu persatu pilarnya menjadi debu satu persatu.
Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kita tuntaskan sampai di sini untuk kebersamaan kita di program acara Paribasa Kabar Pagi, obrolan santai. Dan yang pasti satu pesan untuk sahabat budaya, tetap berhati-hati kalau Anda melakukan yang namanya tradisi Angaro, ya jangan lupa untuk ritual terlebih dahulu lebih baiknya gitu ya. Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, sinole merupakan makanan khas Palopo yang terbuat dari sagu. Sinole berbahan dasar tepung sagu yang dicampur kelapa parut. Tampilan sajian ini mirip tepung namun memiliki cita rasa yang menarik. Rasa dari sajian ini manis yang berpadu dengan gurih kelapa. Sinole sangat cocok dinikmati sebagai pendamping teh di pagi atau sore hari. Cara membuat makanan khas ini cukup mudah. Siapkan kelapa parut yang disangrai di atas wajan panas lalu campurkan tepung sagu. Selanjutnya tambahkan gula dan bahan-bahan lainnya. Campur dan sangrai hingga sagu berwarna kecoklatan. Demikian Kabar Ratna Pro 4. Pancasila, tulang pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju. Maju, maju, ayo maju, Garuda Pancasila, Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terbelah.
sesungguhnya. Berkilauan samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita ku telah selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Dia salah nakulan re Puna saloma
Daerah Memilih. Daerah Memilih. Program khusus Radio Republik Indonesia selama tahapan periode pemilihan Pilkada Daerah 2024 yang mencerdaskan, disajikan secara berimbang, independen, netral dan imparsial. Daerah Memilih. Simak pada semua program siaran radio dan kanal platform digital RRI mulai Jumat 6 September 2024 pukul 8 waktu setempat. RRI, Kanal Pemilih Cerdas. Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah
Anda, Pondasi Cakar Ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi Cakar Ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi. Sayangi si tindo
Hai jari jemari, kenalkan, aku Mulut, rajanya berita bohong. Tapi aku iri padamu. Iya dong, aku kan cari-cari. Sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru tanpa terkecuali. Ada otak. Otak.
Mulut, Jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan, Ci? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong. Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat